Halo, jumpa lagi dengan saya, Saudara Andri. Pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat peranan atau keterlibatan kaum awam dalam gereja. Nah, Konsili Vatikan kedua secara cemerlang memperbaharui wajah gereja. Salah satu pembaharuannya adalah pengakuan akan pentingnya peranan awam. Nah, sejak Konsili Vatikan kedua, awam bukan lagi penerima pasif pelayanan dari para gembala. Kaum awam justru dianjurkan dan diajak terlibat aktif dalam berbagai pelayanan gereja. Nah, yang jauh lebih penting lagi adalah posisi dan peran khas kaum awam yang secara langsung terikat erat dengan misi gereja yang ditonjolkan secara gemilang, yakni terlibat aktif dalam tata dunia. Nah, untuk melihat tentang peranan atau keterlibatan kaum awam dalam gereja secara detail, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Mari. Baik, sekarang kita melihat bagian yang pertama, yaitu panggilan kaum awam dalam gereja. Posisi dan peran kaum awam berkaitan erat dengan tugas misi gereja. Dalam hal ini Paus Pius ke-13 mengatakan bahwa kaum awam berada di garis depan kehidupan gereja. Nah, yang dimaksudkan dengan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Ini kita bisa lihat dalam Lumen Gentium artikel ke-31. Yang membedakan kaum awam dari imam dan religius adalah sifat keduniaannya. Lebih lanjut, Lumen Gentium menyatakan, berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi, dan berada di tengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial. Baik, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik kaum awam. Kaum awam, seperti yang sudah dikatakan tadi dalam Lumen Gentium artikel ke-31, merupakan semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiaraan yang diakui dalam gereja. Nah, definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam, yaitu yang pertama, definisi teologis. Awam dalam definisi teologis adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi awam meliputi biarawan atau biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Nah, dari segi definisi tipologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dalam hal ini awam tidak mencakup para suster dan bruder. Sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan kedua, rohaniwan atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsinya. Semua fungsi sama luhurnya, asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik demi kerajaan Allah. Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia
yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia. Mereka dipanggil Allah menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana rage. Ini kita bisa lihat dalam Lumen Gentium artikel ke-31. Kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia dengan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Yesus Kristus datang ke dunia dengan 3 misi utama, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Misi Yesus Kristus inilah yang kemudian menjadi bagian dari kita sebagai persekutuan gereja Katolik yang kudus, yang didirikan atas dasar Yesus Kristus. Nah, sebagai nabi, gereja Katolik harus terus mewartakan kebenaran Kristus, mewariskan harta pusaka kebenaran ini dari satu generasi ke generasi secara murni. Tugas pewartaan ini termasuk evangelisasi, katekese, dan lain-lain. Tugasnya sebagai imam terutama adalah dengan terus memberikan sakramen-sakramen sehingga gereja dapat terus membantu umat Allah untuk senantiasa memperoleh rahmat Allah. Sedangkan tugasnya sebagai raja adalah dengan terus melayani sesama umat dan mengatur gereja yang memang mempunyai dimensi hierarki dan institusional. Pada waktu seseorang menerima sakramen baptis, maka seseorang tersebut telah diperbaharui di dalam Kristus dan menerima Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, 3 tugas utama Kristus sebagai nabi, imam, dan raja juga diberikan kepada umat Allah. Sebagai umat Allah, kita harus menjalankan tugas sebagai nabi dengan terus berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran yang telah ditetapkan oleh Kristus melalui gerejanya. Umat Katolik juga diajak untuk turut aktif dalam setiap karya pewartaan, baik melalui katekese, kesaksian hidup, dan lain-lain. Nah, sebagai imam, umat Allah diajak untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dan umat Allah juga dapat turut serta dalam tugasnya sebagai imam dengan hidup kudus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama atas dasar kasih terhadap Allah. Sebagai raja, umat Allah diajak dalam tugas pelayanan atau diakonia, pelayanan pastoral, persaudaraan atau koinonia, dan lain-lain. Oke, baik. Setelah kita melihat atau meninjau tentang pembahasan keterlibatan kaum awam dalam gereja, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Dalam perkembangan zaman, kemudian muncul keprihatinan akan kurangnya kesadaran akan peranan khas kaum awam. Nah, awam dilibatkan melulu dalam pelayanan-pelayanan gerejawi yang berorientasi ke dalam. Sementara ajakan, anjuran, serta peneguhan bagi keterlibatan awam dalam tata dunia semakin berkurang. Nah, jika kita perhatikan hal ini, dan jika hal ini sesuai dengan realitanya, maka kekeliruan tentang hal ini tentu saja tidak serta-merta berada di pundak kaum awam. Nah, dari semua hal ini, saya mau mengajak kalian semua atau kita semua sebagai kaum awam untuk semakin bersungguh-sungguh melibatkan diri dalam gereja,
dengan harapan bahwa gereja dapat maju dan berkembang di tengah-tengah dunia pada zaman yang kita kenal dengan zaman milenial sekarang ini. Nah, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian semua dalam memahami tentang kaum awam ini. Terima kasih, sampai jumpa. Pace, Bede.